Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Ika Nurjana, kelas E S2 Pendidikan Matematika, untuk menjelaskan tentang perspektif sosiologi matematika sebagai tugas mid semester filsafat. Dalam perspektif sosiologi matematika, yang pertama yaitu pendekatan budaya dan sejarah. Beberapa penulis menawarkan catatan sejarah budaya tentang sifat matematika, menyatakan hubungan antara kelompok sosial dan budaya yang terdapat pada matematika, dan asal-usul serta sifat pengetahuan matematika. Para penulis ini menawarkan teori perkembangan pengetahuan matematika yang menghubungkannya dengan sosial, konteks sejarah dan budaya. Secara khusus, mereka berteori bagaimana konteks mikrososial yaitu interaksi dalam kelompok kecil, dalam kasus Szabo dan Lakatos, atau konteks makrososial dalam kasus Crowe, Matres, Restivo, Richards, dan Wilder, mempengaruhi perkembangan pengetahuan matematika. Studi sejarah dan budaya matematika dengan bantalan pada filosofi matematika menarik kekuatan dan inspirasi dari pendekatan eksternalis yang sebanding dengan filsafat ilmu seperti Kuhn dan Toulmin. Pendekatan historis seperti ini serta filsafat ilmu memberikan paralel dan dukungan untuk konstruktivisme sosial. Demikian juga ketika akun konstruktivis sosial dilengkapi dengan hipotesis empiris, teori sejarah hasil matematika seperti dalam kuasi empiris Lakatos. Selanjutnya yaitu pengetahuan sosiologi. Yang pertama dalam pengetahuan sosiologi yaitu pengetahuan sebagai konstruksi sosial. Pertama-tama ada tesis konstruksionis sosial bahwa semua pengetahuan adalah konstruksi sosial. Ini adalah pandangan dominan dalam pengetahuan sosiologi, kontras dengan pandangan utama tradisi dalam filsafat yang mengklaim bahwa ada pengetahuan tertentu tentang dunia dari pengamatan atau melalui pemikiran abstrak. Dalam pengetahuan sosiologi, terdapat variasi dalam derajat relativisme yang dianggap berasal dari pengetahuan dalam kasus ekstrim. Semua pengetahuan manusia dipandang sebagai relatif terhadap kelompok sosial dan kepentingan mereka, dan realitas fisik itu sendiri dianggap sebagai konstruksi. Posisi yang lebih moderat menganggap pengetahuan sebagai konstruksi dan menerima dunia abadi sebagai kendal pada kemungkinan bentuk pengetahuan. Misalnya, Restivo pada tahun 1988A berpendapat bahwa meskipun sosiologi baru sains menganggap pengetahuan sebagai konstruksi sosial, lebih baik diselaraskan dengan realisme dibandingkan dengan relativisme sederhana yang tidak memiliki hubungan yang diperlukan, seperti posisi sejajar dengan konstruktivisme sosial dalam asumsi yang mereka adopsi. Meskipun mereka tetap sosiologi sebagai lawan dari teori filosofis, keberadaan mereka menunjukkan potensi keberhasilan versi sosiologis konstruktivisme sosial untuk menjelaskan struktur sosial dan perkembangan matematika. Program kuat dalam pengetahuan sosiologi. Bloor pada tahun 1976 telah menetapkan kriteria atau prinsip program kuat yang harus dipenuhi oleh pengetahuan sosiologi jika ingin memberikan pengetahuan yang dapat diterima secara sosiologis. Secara singkat, ini mensyaratkan bahwa untuk kecukupan teori pengetahuan harus memperhitungkan yang pertama asal-usul sosial dari pengetahuan, yang kedua dan yang ketiga pengetahuan dan keyakinan benar dan salah secara simetris, dan yang keempat sendiri atau refleksivitas. Meskipun dirancang untuk pengetahuan sosiologi, menarik untuk menerapkan kriteria ini pada konstruktivisme sosial. Perihal, akun yang diberikan ternyata menjelaskan genesis sosial dari pengetahuan matematika. Perihal kedua dan ketiga, dapat dikatakan bahwa konstruktivisme sosial memperhitungkan keyakinan dan pengetahuan tanpa memperhatikan kebenaran atau kepalsuan. Perihal keempat, meskipun konstruktivisme sosial terutama merupakan filsafat matematika
itu dapat diperluas untuk menjelaskan dirinya sendiri, setidaknya bagaimana sebagian. Secara keseluruhan, konstruktivisme sosial sebagian besar memenuhi kriteria program kuat. Ini kontras dengan filosofi absolutis yang memperlakukan kebenaran dengan cukup berbeda dari kepalsuan, gagal memenuhi, dan serta tidak mampu memuaskan. Sementara dalam hal filsafat tradisional, ini adalah signifikansi terbatas. Itu menunjukkan bahwa paralel sosiologis akan memenuhi kriteria pertanda baik untuk teori konstruktivis sosial yang berlebihan. Yang ketiga yaitu ilmu itu syarat nilai dalam pengetahuan sosiologi. Nilai adalah dasar untuk pilihan dan menjadi syarat nilai berarti mewakili preferensi dan menjadi syarat nilai berarti mewakili preferensi atau kepentingan kelompok sosial. Namun, pandangan tradisional tentang sains dan pengetahuan ilmiah adalah logis, rasional, objektif, dan karenanya bebas nilai. Hal ini bertentangan dengan konstruktivisme sosial dan pengetahuan sosiologi. Dengan alasan yang berbeda, pengetahuan sosiologi menegaskan bahwa semua pengetahuan syarat nilai karena itu adalah produk dari kelompok sosial dan mewujudkan tujuan dan minat mereka. Konstruktivisme sosial menyangkal bahwa pengetahuan matematika adalah bebas nilai. Pertama, karena menolak perbedaan kategoris antara matematika dan sains dan menjadi semakin diterima oleh para filosofi sains. Sains itu syarat nilai. Kedua, karena ia menempatkan dasar linguistik bersama untuk semua pengetahuan yang karena melayani semua tujuan kemanusiaan, ia dijiwai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun matematika dianggap melambangkan objektivitas bebas nilai, di samping pengetahuan sosiologi, konstruktivisme sosial menolak keyakinan ini dengan alasan bahwa objektivitas itu sendiri bersifat sosial. Dan akibatnya pengetahuan matematika syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya. Yang keempat yaitu reifikasi konsep dalam pengetahuan sosial. Ada reifikasi konsep di mana mereka menjadi hal-hal dalam dirinya yang otonom dan objektif dalam sosiologi. Mekanisme ini pertama kali diusulkan oleh Marx dengan analogi dengan asal-usul agama. Dia berpendapat bahwa bentuk produk menjadi reifid dan fetisид menjadi hal abstrak. Uang, nilai atau komoditas menurut Lefebvre pada tahun 1972. Ahli teori berikutnya dalam hal tradisi pemikirannya seperti Lukács telah memperluas jangkauan operasi reifikasi ke berbagai konsep yang lebih luas. Terbukti, tesis konstruktivis sosial tentang reifikasi konsep baru yang didefinisikan melalui paralel yang kuat dalam sosiologi Marxis. Paralel ini telah diperluas ke matematika oleh Davis pada tahun 1974 dan lain-lain seperti Sohn-Rethel, Restivo pada tahun 1985 melaporkan. Lanjut yaitu tentang sosiologi matematika. Sosiologi matematika adalah bidang studi substansial tentang pengembangan dan pengorganisasian matematika, seperti yang ditunjukkan oleh survei di Restivo pada tahun 1985. Berbeda dengan filsafat matematika, hal ini berkaitan untuk menawarkan teori empiris tentang pertumbuhan, perkembangan, dan organisasi pengetahuan matematika. Untuk mencapai ini, ia mencoba menjelaskan matematika dan pengetahuan matematika sebagai konstruksi sosial atau tidak seperti filosofi tradisional matematika. Akibatnya, filsafat konstruktivis sosial matematika menawarkan paralel dengan akun sosiologis, sedangkan yang pertama berkaitan dengan analisis logis dan konseptual dari kondisi pengetahuan. Yang terakhir adalah berkaitan dengan determinan sosial dari tubuh pengetahuan yang sebenarnya.
Salah satu tujuan konstruktivisme sosial adalah untuk menawarkan filosofi deskriptif tentang matematika yang bertentangan dengan resep filsafat tradisional. Jadi, paralel matematika dari sosiologis serta sejarah dan perspektif psikologis harus dibuktikan. Oleh karena itu, bagaimana bagian ini menawarkan sosiologi awal pengetahuan matematika. Sosiologi matematika konstruktivis sosial. Dari perspektif sosiologis, matematika adalah nama yang diberikan untuk kegiatan dan pengetahuan yang dihasilkan oleh sekelompok orang yang disebut matematikawan. Ketika dikaitkan dengan sejarah sosial dengan definisi seperti ini, istilah matematika memiliki organik, denotasi berubah seperti halnya himpunan matematikawan. Kompleksitas ini membentuk latar belakang dari penjelasan dugaan sosiologis yang singkat tentang sejarah matematika, sejalan dengan konstruktivisme sosial. Yang pertama yaitu matematikawan. Pada satu waktu, sifat matematika ditentukan terutama oleh sekumpulan orang yang tidak jelas atau matematikawan. Yang kedua bergabung dengan himpunan. Keanggotaan himpunan matematikawan dihasilkan dari perpanjangan periode pelatihan atau untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Diikuti oleh partisipasi dalam lembaga matematika dan mungkin diadopsi dari nilai-nilai komunitas matematika. Yang ketiga, budaya matematikawan. Matematika-wan membentuk komunitas dengan matematika budaya dengan seperangkat konsep dan pengetahuan sebelumnya. Metode, masalah, kriteria, kebenaran, dan validitas, metodologi dan aturan dan nilai-nilai yang dibagikan kepada berbagai derajat. Matematikawan beroperasi dengan pengetahuan tentang 3 tingkat sintaks, semantik dan pragmatik matematika. Ketiga tingkatan wacana matematis yang diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat sintaks atau matematika formal. Ini terdiri dari ketat formulasi matematika yang terdiri dari pernyataan formal dan bukti hasil. Terdiri dari hal-hal yang seperti aksioma, definisi, lemma, teorema, dan bukti dalam bentuk murni matematika. Dan masalah, kondisi batas, dan nilai, teorema, metode, derivasi, model, prediksi, dan hasil dalam matematika terapan. Yang kedua, tingkat matematika informal atau semantik ini termasuk formulasi masalah heuristik, dugaan informal atau tidak diverifikasi bukti upaya. Diskusi sejarah dan informal. Ini adalah level tidak resmi matematika berkaitan dengan makna hubungan dan heuristik. Yang ketiga, tingkat pengetahuan pragmatis atau profesional matematika dan komunitas matematika profesional. Ini menyangkut institusi matematika, termasuk konferensi, tempat kerja, jurnal, perpustakaan, hadiah, hibah, dan sebagainya. Ini juga menyangkut kehidupan profesional matematikawan, spesialisasi, publikasi, posisi, status, dan kekuasaan dalam masyarakat, pekerjaan mereka, tempat, dan sebagainya. Dan yang terakhir dalam perspektif sosiologi matematika, yaitu paralel sosiologis dari konstruktivisme sosial. Hal di atas menunjukkan bahwa konstruktivisme sosial dapat menawarkan akun paralel sosiologis matematika yang berpotensi bermanfaat. Paralel seperti itu sangat cocok dengan sosial konstruktivisme sebagian sudah dikembangkan oleh Restivo pada tahun 1984, 1985, 1988, dan lain-lain. Matematika adalah fenomena tunggal dan akun tunggal berlaku untuk masing-masing perspektif dari filsafat, sejarah, sosiologi, dan psikologi diinginkan. Karena mencerminkan kesatuan matematika, jika berhasil, akun seperti itu akan memiliki karakteristik kesatuan, kesederhanaan, dan umum yang merupakan dasar yang baik untuk pilihan teori.
Demikianlah presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.